pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Vivi Khofifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Khofifah. Saya di sini sebagai Ketua Pelaksana acara webinar ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dimas Satria STMN selaku dosen pembimbing lapangan kami. Kemudian terima kasih kepada Bapak Camat Kecamatan Petir, yaitu Pak Insinyur Asep Herdiana MM, yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara webinar hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber kami, yaitu Pak Dr. yaitu Kak Diki Rizky Prananda SK, yang telah bersedia mengisi acara hari ini. Serta terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri acara webinar KKM Kelompok 20. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit tentang webinar yang diadakan dengan tema dalam menghadapi new normal. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada babak atau tatanan baru di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, yang disebut dengan istilah new normal. Nah, ketika muncul istilah new normal ini akan muncul pertanyaan dari masyarakat, seperti apa itu new normal, bagaimana cara untuk menghadapi new normal, apa yang harus disiapkan dan diperhatikan di era new normal. Dan kemudian apakah masyarakat sudah siap menghadapi new normal? Nah, dengan diangkatnya tema ini, saya harap masyarakat dapat memahami terlebih dahulu apa itu COVID-19, bagaimana penyebaran dan penanganannya, bagaimana penerapan protokol kesehatan yang baik, seperti apa aktivitas kehidupan masyarakat yang sesuai dengan protokol. Kami harap materi yang disampaikan oleh narasumber dapat menjawab semua pertanyaan tersebut agar masyarakat lebih siap menghadapi pola kehidupan new normal. Kami juga berharap dengan webinar ini, para peserta webinar dan masyarakat lain lebih memperhatikan dan disiplin dalam anjuran dan penerapan protokol kesehatan untuk penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 di era new normal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dan opening space dari dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Dimas Satria STMN, dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka dan memberikan kata pengantar acara webinar hari ini. Mungkin nggak lama-lama ya, supaya bisa mendapatkan materi dari narasumber yang lebih bermanfaat nanti insya Allah. Mohon maaf, ini saya masih di perjalanan ke kampus, kurang lebih 5 menit lagi sebenarnya nyampe, cuma karena acara sudah mulai jam 8:30, saya minggir sebentar dulu. Tapi insya Allah 5 menit lagi nyampe sebenarnya. Terima kasih kepada Pak Kecamatan, Pak Camat Kecamatan Petir, Pak Asep, kemudian pada narasumber Pak Dwiki. Alhamdulillah bersedia untuk mengisi acara webinar mahasiswa ini. Webinar acara KKM ini sebenarnya baru pertama diadakan di Untirta, mungkin di semua kampus juga sama ya. Jadi karena ada pandemik COVID-19 ini, sehingga memaksa semua sektor untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, termasuk di perguruan tinggi, termasuk di KKM ini. Jadi KKM model daring, kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat juga salah satunya dengan acara webinar hari ini.
Semoga tidak mengurangi nilai esensi dari KKM itu sendiri dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat ya. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kata pengantar hari ini. Semoga acara berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dimas Satria. Selanjutnya yaitu sambutan dan opening speech dari Kecamatan Petir kepada Bapak Insinyur Asep Hendriana, MM, dipersilahkan. Sudah bisa diterima suara saya? Kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak? Iya. Ya, pakai gitu. Cek. Cek. Ya. Masukin aja ya. Ya. Udah bisa diterima suaranya? Iya, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen, pembimbing KKN Untirta, yang yang saya banggakan adik-adik KKN dari Untirta yang Terima kasih, Pak. Ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dengan sehat kita bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Padanya sahabatnya dan kita sekalian sampai akhir zaman. Bapak, saya nggak tahu yang hadir ini ada di mahasiswa semua sama dari pembimbing ada? Ada, Pak. Ada dari mahasiswa, DPL hadir, dari masyarakat juga ada beberapa. Oh, dari masyarakat juga? Oh, iya ada. Mohon maaf. Cuma sedikit. Ya. Karena ada kendala teknis di kami, sehingga kami baru bisa muncul dan memberikan sedikit sambutan mungkin terkait dengan kegiatan adik-adik mahasiswa KM di wilayah kerja kami. Pada prinsipnya kami terkait dengan pelaksanaan KKN dari Untirta di Kecamatan Petir, meskipun tidak hal yang luar biasa, mungkin KKN sekarang ini dilaksanakan secara daring ya, yang
Iya, betul. Sebelum COVID ini memang dilaksanakan secara langsung, ketemu dengan masyarakat secara langsung, tapi dengan kondisi COVID-19 ini kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Betul. Jadi ada yang saya bahasakan dan pembimbing yang saya hormati dan para tokoh masyarakat yang hadir. Saya selaku Camat Petir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih ke pihak Untirta yang sudah menempatkan adik-adik mahasiswanya untuk ber-KKN di wilayah kerja kami. Besar harapan kami juga adik-adik bisa membantu tugas-tugas kami, terutama dalam rangka menghadapi wabah COVID yang cukup dahsyat sekali ini. Dari mulai tataran masyarakat perkotaan sampai ke pedesaan juga sudah ya muncullah kasus-kasus yang terkait dengan COVID ini. Sedikit mungkin kami informasikan kondisi kasus paparan COVID yang terjadi di Kecamatan Petir. Semenjak bulan Maret, Kecamatan Petir menduduki ranking tertinggi di tingkat kabupaten kasus terkait dengan COVID ini. Ya, statusnya ada orang dalam pemantauan, ada orang tanpa gejala, dan alhamdulillah dari sampai dengan sekarang kondisinya sudah mulai mendekati sedikit normal. Hanya ada 2 kasus OPD, orang dalam pemantauan, ODP ya, ODP. Dan ini terus dipantau selama 14 hari. Kalau tidak ada gejala, mungkin ini alhamdulillah mungkin tidak menunjukkan ke arah yang lebih menunjukkan ke arah yang lebih baik lagi nanti. Nah, terkait dengan pelaksanaan KKN ini, saya berharap sekali nanti kenapa? Karena ini perlu semua ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID di masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa beberapa anjuran dari pemerintah terkait dengan pencegahan COVID, pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, ini sangat sulit sekali bagi kami di tataran masyarakat, terutama di pedesaan. Kenapa? Karena masyarakat, terutama di pedesaan, merasa yakin bahwa penyakit ini tidak akan nyampe, katanya kan pemahaman ke sana. Padahal waktu bulan Juni sempat terjadi kasus, ada 2 kasus yang positif di salah satu desa, salah satu kampung yang ada di Kecamatan Petir. Nah, meskipun yang terpapar itu adalah masyarakat, bukan masyarakat asli dari Petir, ada pendatang dari wilayah permisi yaitu Jakarta. Tetapi setelah dilakukan swab, ada 2 yang terpapar juga. Nah, ini menjadi bahan mungkin perhatian bagi masyarakat, sehingga pada saat itu ya mulailah masyarakat menyadari bagaimana perlunya untuk mencegah terjadinya terpapar oleh COVID itu. Tapi ya sejalan dengan waktu, ya mungkin masyarakat sudah mulai bosan atau gimana ya, sehingga penerapan protokol COVID ini di masyarakat masih banyak kendala. Ya, belum menjadi suatu tuntutan atau kebiasaan. Bagaimana arahan dari pemerintah, seperti kita harus menerapkan gerakan bersama hidup sehat, dari mulai kita memakai masker kalau kita bepergian keluar rumah,
terus melakukan cuci tangan secara rutin setelah melaksanakan aktivitas, terus menjaga kebersihan lingkungan juga, ini masih rendah tingkat kesadaran masyarakatnya itu. Terutama sekarang ini kan sudah mulai ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, seperti ada aktivitas pengajian, terus ada aktivitas perayaan hajatan. Nah ini memberikan pemahaman sangat sulit sekali. Terkadang kami ya repot juga diundang oleh masyarakat untuk hadir, tapi pas ke sana masyarakatnya tidak memakai masker dan tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menerapkan duduk yang berjarak. Sehingga kami repot juga mau masuknya begitu kan. Tapi terus kami upayakan untuk menyampaikan bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan itu dalam rangka memutus penularan COVID ini. Ada yang hajatan, ya sudah kami sampaikan bahwa untuk kegiatan hajatan silakan, tapi ya harus berpatokan kepada protokol kesehatan. Nah ini masih banyak kendala di masyarakat untuk menyadarkan masyarakat bagaimana kita menyikapi terhadap pandemi corona COVID-19 ini. Dan saya berharap mungkin nanti dengan adanya adik-adik KKM ini bisa membuka pemahaman, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Meskipun sekarang kita dalam tatanan new normal, tapi tetap kita harus lebih meningkatkan lagi kesadaran kita, kewaspadaan kita terhadap terpaparnya COVID-19 ini. Ya, diharapkan dengan adanya adik-adik KKM di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan pemahaman dengan berbagai informasi atau literatur yang mungkin adik-adik bisa akses. Nah, itu bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum di wilayah kami. Kami sangat terbantu dan kami juga mengucapkan terima kasih. Nanti kalau sampai masyarakat bisa menerima apa informasi yang terkait dengan bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap terpaparnya COVID-19 ini. Nah, itu saja mungkin sebagai sedikit gambaran dan sambutan saya selaku Camat Petir. Sekali lagi sangat mengapresiasi kepada adik-adik mahasiswa semuanya, dan kami akan sangat terbantu sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan tataran new normal sekarang. Karena pemahaman masyarakat dengan tataran new normal itu berarti wabah pandemi COVID ini pemahaman sudah tidak ada. Padahal kita harus lebih hati-hati. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kekurangannya, kesalahannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Camat Petir, Bapak Insinyur Asep Herdiana MM atas sambutan dan opening speech-nya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Baik, sebelum masuk ke acara inti, yaitu saya akan membacakan CV dari narasumber terlebih dahulu.
Nah, baik, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Nama Dwiki Rezki Prananda, SK, Pendidikan S1 Universitas 11 Maret Surakarta, pengalaman kerja Dokter Muda RS Dr. Muewardi, Dokter Muda RS Universitas 11 Maret. Tempat tanggal lahir 16 Juni 1996. Kepada Kak Dwiki Rezki Prananda SK, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dwiki Rizky Prananda. Saya dokter muda di RSUNS Surakarta, di mana saya di sini untuk membantu adik-adik dari Untirta dalam penyuluhan mengenai COVID-19 di Kecamatan Petir, di mana ini merupakan tugas akhir dari adik-adik, yaitu KKN, di mana ini kegiatan yang wajib, dan saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan ini karena di mana banyak sekali misleading dan misinformasi kepada masyarakat mengenai penyakit dari COVID-19 atau COVID-19 ini. Baik, monggo silakan ditampilkan slide-nya. Maaf, sudah muncul belum presentasinya? Sudah. Oke. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk mencari informasi dari apa sih sebenarnya COVID-19 itu, kemudian beberapa penjelasan juga mengenai bagaimana pemeriksaannya, kemudian apa itu new normal, atau di dalam Kemenkes kita menyebutnya sebagai adaptasi kebiasaan baru. Kemudian juga nanti ada beberapa istilah-istilah untuk pasien, di mana yang awalnya ada istilah ODP, PDP, kemudian OTG, itu semua nanti ya diubah kemarin oleh Kemenkes. Baik, silakan. Next. Pertama dari pendahuluan mengenai virus itu sendiri, apa sih sebenarnya novel coronavirus ini? Jadi pertama kali outbreak ini atau terjadinya paparan infeksi meluas di suatu daerah ini awalnya di provinsi Hubei, China, di mana nama virusnya itu adalah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 untuk nama penyakitnya. Jadi tanggal 30 Januari 2020 WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 atau COVID-19 sebagai Global Health Emergency. Artinya penyakit ini sudah menyebar di seluruh dunia, yang dimana jika sudah menyebar di seluruh dunia, namanya adalah pandemi. Dan ini pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 atau COVID-19 sebagai pandemi. Artinya penyakit yang sudah meluas, bukan hanya di Cina, bukan hanya di benua Asia, melainkan menyebar di beberapa benua di dunia. Selanjutnya, kemudian ini ada beberapa bagaimana timeline dari coronavirus itu sendiri terjadi pada saat pertama kali ditemukan, yaitu pada waktu bulan Desember 2019, tepatnya tanggal 8, di mana pasien pertama ini memiliki simptom
di mana seperti Wuhan coronavirus. Kemudian pada tanggal 31 Desember, ini China itu memberitahu WHO bahwa ada beberapa kasus mengenai pneumonia yang sangat khas. Kemudian pada pada 1 Januari 2020, di sini ditemukan di sebuah pasar seafood itu dimatikan, artinya ditutup karena diduga sebagai sumber infeksi. Kemudian diidentifikasi pada tanggal 7 Januari disebut sebagai nama penyakitnya adalah COVID-19 atau COVID-19. Kemudian pada tanggal 11 Januari kematian pertama tercatat di China. Kemudian untuk tanggal 13 Januari, kasus pertama di luar China dilaporkan, yaitu tepatnya di Thailand. Kemudian pada tanggal 23 Januari, di Wuhan sendiri dilakukan karantina masif, artinya kota Wuhan benar-benar dikarantina. Tidak boleh ada yang masuk ke Wuhan dan tidak boleh ada yang keluar dari Wuhan juga. Kemudian untuk kasus kematian yang tinggi terjadi pada 29 Januari, di mana terdapat 132 kematian dan 6.000 kasus baru tercatat. Baik, selanjutnya. Ini dia beberapa sebaran peta jumlah kasus di dunia, di mana di sini untuk jumlah kasus per 3 Agustus ini, jumlah yang tercatat mencapai 17 juta kasus, kemudian yang kematian itu mencapai 600.000. Kemudian selanjutnya, ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pada 3 Agustus 2020, di mana jumlah kasus yang tercatat ada sekitar 113.000 kasus dan kematian mencapai 5.000. Kemudian untuk yang sembuh, dinyatakan sembuh, itu 70.000. Selanjutnya. Untuk definisi sendiri, apa sih sebenarnya COVID-19 atau COVID-19 ini? Yaitu adalah penyakit infeksi yang mana disebabkan oleh yang namanya coronavirus severe acute respiratory syndrome (CoV-2) atau SARS-CoV-2. Kenapa SARS-CoV-2? Karena dulu pernah ada di China juga penyakit yang menyerupai ini dengan genom yang berbeda, namanya SARS-CoV-1. Kemudian COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Jadi kita harus membedakan bahwa COVID-19 itu adalah nama penyakit, sedangkan SARS-CoV-2 atau coronavirus 2 adalah virus penyebabnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan aneh juga nanti kalau ada beberapa yang mengklaim obat bahwa ini dapat menyembuhkan coronavirus. Tapi obat itu tidak menyebutkan secara spesifik penyakit apa yang dapat menyembuhkan. Jadi kalau kita bilang penyakit itu yang dapat menyebutkan contohnya adalah COVID-19, baru itu memang benar mungkin adalah obat COVID-19. Tapi kalau memang dia bilangnya adalah dapat menyembuhkan coronavirus, berarti obat tersebut tidak spesifik menjelaskan penyakit apa yang dapat disembuhkan. Baik, selanjutnya. Ini manifestasi klinik, jadi mana dapat terjadi beberapa keluhan-keluhan atau akibat dari terpaparnya virus. Yang pertama itu tanpa gejala, kami di dunia kedokteran menyebutnya asimptomatik. Kemudian terdapat gejala ringan atau uncomplicated illness, kemudian pneumonia ringan, pneumonia berat, dan pneumonia berat dengan komplikasi seperti ARDS, acute respiratory disease, kemudian sindrom, sepsis, dan shock sepsis. Selanjutnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih pneumonia itu? Jadi pneumonia itu bahasa kasarnya adalah paru-paru yang terdapat cairan di rongga, atau bukan di rongga, di organ, salah satu organ di paru-paru. Paru-paru itu memiliki banyak organ, bukan hanya bentuk
paru-paru yang seperti organ satu saja, tapi di dalam paru-paru pun terdapat organ namanya alveoli. Kemudian nih di dalam alveoli ini terdapat sebuah cairan, sekulumpul cairan, di mana harusnya di situ tidak dapat atau tidak ada cairan, karena alveoli ini tujuannya adalah untuk pertukaran udara antara CO2 dan O2, di mana pneumonia ini diartikan sebagai radang paru-paru karena mikroorganisme. Mikroorganisme itu penyebabnya bisa karena virus, karena bakteri, karena jamur. Tidak termasuk untuk kategori TB, karena TB memiliki sendiri. Kemudian untuk klasifikasi dari pneumonia sendiri ada CAP, ada HAP, dan untuk VAP. Kemudian pneumonia dapat menyerang siapa saja, terbanyak pada balita dan lanjut usia, di mana biasanya memang penyakit ini bisa terdapat di balita dan orang-orang tua. Kemudian salah satunya adalah bisa juga karena COVID-19 ini, oleh karena coronavirus. Terdapat pengumpulan cairan di alveoli. Selanjutnya. Ini etiologi, patogenesis, dan transmisinya. Jadi etiologi itu penyebabnya apa, kemudian patogenesis adalah bagaimana virus itu menyebabkan penyakit, dan transmisi itu adalah bagaimana virus ini dapat menyebarkan ke manusia lainnya. Jadi untuk etiologi virus itu sendiri, karena coronavirus jenis yang baru, coronavirus jenis beta coronavirus tipe baru, yang diberi nama awalnya adalah 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Kemudian WHO memberikan nama pada 11 Februari nama baru yang sebutnya adalah SARS-CoV-2. Coronavirus tipe baru ini merupakan tipe ke-7 yang diketahui di manusia. Karena banyak sekali beberapa penyakit yang juga diperantarai oleh virus coronavirus, tapi berbeda jenis. Kemudian ada sequence genom dari coronavirus baru ini, SARS-CoV-2 ini diketahui hampir mirip dengan SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-1 dan MERS-CoV. Jadi SARS-CoV ini adalah penyakit yang dulu juga pernah menyerang di China. Kemudian MERS-CoV ini dulu pernah menyerang di daratan Arab Saudi, di mana pasti yang pernah naik haji atau orang tua atau teman atau saudara terdekatnya itu dulu pernah harus divaksin terlebih dahulu, karena di Arab Saudi pernah terjadi wabah namanya MERS-CoV-2. MERS-CoV-2 ini diketahui penyebabnya adalah berasal dari unta. Selanjutnya. Jadi sebenarnya coronavirus itu apa? Jadi coronavirus itu adalah virus zoonotik. Artinya zoonotik adalah dia berasal dari penyebarannya dari hewan bisa ke manusia. Awalnya virus ini hanya bersirkulasi di antara hewan satu ke hewan selanjutnya, akhirnya hewan yang lain. Tetapi untuk penyebaran yang lain itu bisa ditemukan di manusia. Jadi coronavirus ini merupakan virus RNA. Jadi virus itu ada yang RNA, ada yang DNA. Kemudian ditemukan di unta, kucing, dan kelelawar. Kemudian hewan dengan coronavirus dapat berkembang dan menginfeksi manusia. Kasusnya tadi seperti MERS, kemudian SARS, kemudian serta kasus outbreak yang saat ini, yaitu 2019 nCoV. Epidemi 2 beta coronavirus, SARS dan MERS, itu lebih dari 10.000 kasus, tingkat kematian 10% untuk SARS dan 37% untuk MERS, di mana kode genetiknya yaitu 2019 nCoV mirip coronavirus SARS, yang ditemukan pada kelelawar, dan mungkin bermutasi sebelum menginfeksi manusia. Setelah diteliti lebih lanjut, ini mirip coronavirus yang terdapat di ular. Jadi ular ini kan memakan kelelawar, jadi ular tersebut terinfeksi coronavirus. Dan ular juga menjadi komoditas utama makanan di Wuhan, di pasar tradisionalnya.
Jadi itulah yang menjadi penyebab mengapa manusia terkena penyakit yang sebenarnya adalah ini penyakit hewan, seperti itu. Lanjut. Untuk patogenesis sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa awalnya virus ini ada itu karena menyerang hewan, di mana hewan ini menyebarkan ke hewan lain. Jadi yang diketahui hewan dari seperti kelelawar ini menyebar ke hewan seperti musang awalnya itu. Kemudian bisa menyebabkan transmisi ke manusia itu lewat tadi memakan dagingnya atau juga dari diketahui beberapa kasus lewat nyamuk. Kemudian jika masuk ke manusia, virus masuk ke saluran nafas, virus ini dapat bereplikasi di sel epitel saluran nafas atas, kemudian menyebar ke saluran nafas bawah. Pada infeksi akut ini terjadi namanya shedding virus dari saluran nafas dan virus dapat di gastrointestinal atau di saluran cerna juga, di mana respon imun, innate, dan spesifik muncul. Selanjutnya. Jadi untuk patogenesisnya itu, virus itu masuk ke dalam sel host, artinya sel host itu adalah tubuh kita, diperantarai oleh namanya protein S yang ada pada permukaan virus. Di sini protein S berikatan dengan reseptor di sel alveoli itu dengan nama enzim AC2 atau angiotensin converting enzyme 2. Di mana AC2 ini juga paling banyak ada di paru-paru, tepatnya di alveoli. Paling banyak kedua ada di saluran pencernaan. Kemudian setelah berhasil masuk, selanjutnya terjadilah pertumbuhan virus atau namanya adalah translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Kemudian selanjutnya menggandakan diri, kemudian sintesis virus RNA melalui transmisi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Selanjutnya. Jadi di sini masuknya 2019 nCoV ini ke dalam sel menginduksi keluarnya sitokin. Kemudian sitokin ini dimasukkan dalam jumlah yang besar, serta kemudian mengaktifkan yang namanya sistem imun kita, yaitu T helper 1. Selain itu meningkatkan T helper 2. Kemudian sitokin yang mensupresi inflamasi berbeda dari SARS-CoV-2. Pada pasien 2019 nCoV di ICU ditemukan bahwa GCSF IP10 dan NCP MP4 M1P1A dan TNF alpha ini konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan yang tidak membutuhkan ICU. Jadi sitokin namanya adalah sitokin storm, di mana sitokin storm ini berkaitan dengan derajat keparahan. Selanjutnya, mungkin ini agak lebih ke saintifikasinya materi ini, jadi mungkin boleh diselanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah bagaimana virus itu menyebar atau menular ke manusia yang lain, di mana bisa via droplet saluran nafas seperti batuk dan bersin. Droplet itu pada saat orang yang memiliki virus tersebut batuk dan bersin, terus kemudian di depannya ada temannya atau manusia lain. Nah, itu bisa terjadi transmisi, artinya tertular. Kemudian kontak dekat, personal dan menyentuh atau berjabat tangan. Karena tadi di manusia itu kita sendiri sering sekali dulu sebelum adanya kasus ini, kita sering sekali melupakan namanya menjaga diri, artinya PHBS. Jadi sering kali tidak pernah mencuci tangan pada saat ingin makan, kemudian sering sekali lupa untuk itu kan. Kemudian karena virus ini bisa tadi itu droplet, artinya pada saat bersin itu bisa saja beberapa virus itu ada di wajah.
kemudian pasien tersebut mengusap-ngusap wajah karena sering kan seperti itu, mengusap-ngusap wajah, kemudian berjabat tangan, dan akhirnya terjadilah kontak di situ, virus bisa masuk. Kemudian menyentuh benda dan permukaan yang terdapat virus. Jadi beberapa kasus di penelitian di Kemenkes sendiri, virus ini dapat bertahan hidup sampai beberapa hari, saya kurang tahu spesifiknya berapa. Jadi di permukaan seperti di permukaan silver, di permukaan seperti pegangan tangga, pegangan lift, tombol-tombol lift, kemudian pegangan pintu, itu bisa bertahan lama. Kemudian terdapat juga kasus di mana disebut sebagai suspek super spreader, di mana di sini menularkan satu orang dapat menularkan ke 15 staf di satu rumah sakit. Selanjutnya. Selanjutnya. Jadi ini ada beberapa perbedaan antara namanya penyebaran melalui droplet dan udara. Jadi droplet itu pada saat bersin terdapat akumulasi cairan bersin dan menyemprot misalnya seperti itu, kemudian menyebar di udara, virus dapat bertahan di udara. Jadi seperti itu. Dan untuk menghindari itu semua, makanya kita diperlukan masker. Jadi awal sebelum adanya virus coronavirus ini, masker memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit, karena yang dapat menyebarkan kan mereka. Tapi kan beberapa penelitian ada yang menyebut bahwa virus ini dapat bertahan di udara, jadi itu dapat yang membahayakan juga bagi orang yang tidak sakit. Artinya bahwa orang-orang yang sakit juga perlu memakai masker untuk melindungi dirinya. Seperti itu. Selanjutnya. Jadi ini bentukan gambaran dari virus itu sendiri, di mana di sini yang disebut sebagai S protein adalah itu. Kita sebutnya sebagai kunci, karena kita nanti akan menggunakan teori kunci dan gembok atau lock and key. Kemudian terdapat di sini juga virus seperti virus lainnya, ada kapsid, kemudian jenisnya adalah karena RNA dengan single strand atau satu strand. Kemudian terdapat protein juga dan glukosa. Selanjutnya. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih virus itu bisa menyebabkan batuk, bisa menyebabkan sesak nafas, kemudian bisa menyebabkan demam. Itu di sini ada mekanismenya. Jadi di kedokteran itu semua harus istilahnya diketahui. Kok bisa menyebabkan demam, kok bisa menyebabkan batuk. Jadi pertama, virus masuk melalui droplet atau fekal oral dari mulut. Kemudian di sini virus masuk menemui target selnya, di mana target sel tersebut memiliki yang namanya reseptor. Reseptor di sini berfungsi sebagai gemboknya. Dan di sini terjadilah lock binding result dengan masuknya sebuah virus. Artinya di sini teori gembok dan kunci ini, jika gembok dan kuncinya sama pas, maka virus dapat memasuki target selnya. Selanjutnya. Ini adalah beberapa gambaran mengenai struktur dari organ pernafasan atas dan bawah. Di sini ada yang dianulir sebagai tempat virus itu berkembang, yaitu di tepatnya adalah di alveoli. Alveoli ini bagian dari paru-paru. Selanjutnya. Baik. Di sini fungsi alveolus itu sendiri adalah untuk pertukaran gas, untuk pertukaran antara CO2 dan O2, di mana CO2
itu dibawa oleh pembuluh darah kapiler menuju alveolus, kemudian O2 dibawa dari alveolus menuju ke pembuluh darah kapiler untuk disebarkan ke seluruh organ. Selanjutnya, jadi di alveolus itu sendiri ada beberapa sel, ada beberapa tipe sel. Di sini jenis selnya adalah simple squamous epithelium atau disebutnya sebagai alveolar tipe 1, sel alveolar tipe 1 atau disebutnya juga sebagai tipe 1 pneumosit, di mana berfungsi sebagai pertukaran gas, pertukaran udara. Selanjutnya, kemudian ada juga yang namanya alveolar tipe 2 atau sel alveolar tipe 2 ini, nama lainnya adalah tipe 2 pneumosit. Di sini dia berfungsi sebagai pembuat surfaktan. Surfaktan itu untuk membuat, fungsinya adalah untuk mengkompakkan, istilahnya untuk mengembangkan paru-paru. Seperti itu. Fungsinya itu. Lanjut. Ini dia dalam keadaan normal, di mana pada saat inhalasi atau bernapas kita menghirup udara, alveoli ini mengembang, kemudian molekul air pun ikut mengembang. Kemudian pada saat proses ekshalasi atau kita membuang udara, menghembuskan udara, itu alveolinya mengecil. Seperti itu. Ini dalam keadaan normal. Selanjutnya, kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah tubuh kita tidak bisa merespon jika ada benda asing masuk ke dalam alveoli? Tentu saja ada. Kita memiliki sistem imun, di mana di sini di alveoli juga terdapat sistem imun, di mana untuk mempertahankan imunitas tubuh terdapat makrofag. Makrofag sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang di mana artinya makro artinya besar dan fagein artinya memakan. Jadi dia memang berfungsi untuk memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam alveoli. Selanjutnya. Kemudian dalam sistem pertahanan tubuh juga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah sangat detail sekali untuk membuat ciptaan yang sebegitu sempurna, di mana di dalam tubuh kita juga ada namanya rambut silia. Rambut silia ini berfungsi untuk mendorong keluar zat-zat asing. Zat-zat asing itu seperti debu, kemudian bakteri dan virus itu bisa keluar menggunakan rambut silia. Itu didorong ke atas menuju hidung dan terjadilah refleks bersin atau refleks batuk. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai teori yang namanya kunci dan gembok. Jadi, kita sebut saja kuncinya itu adalah virusnya, itu cocok dengan gembok yang ada di sel. Berarti jika kunci dan gemboknya cocok, virus dapat masuk. Seperti itu. Tapi, jika virus dan gemboknya itu tidak cocok, virus tidak akan menyerang sel tersebut atau organ tersebut. Dia akan mencari pasangannya. Jadi, memang harus ada keseimbangan di sini. Artinya harus ada namanya kunci dan gembok itu yang pas, yang sama. Baru virus itu dapat menyebar ke atau membuat manifestasi kliniknya di dalam tubuh. Selanjutnya, jadi pada saat virus itu masuk, tubuh kita memproduksi yang namanya angiotensin converting enzyme atau AC, di mana AC1 ini berfungsi sebagai meningkatkan tekanan darah melalui jalur namanya vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu artinya pembuluh darah menyempit. Kemudian AC2 ini atau angiotensin 1-7 ini berfungsi sebagai menurunkan tekanan darah melalui vasodilatasi, artinya pelebaran pembuluh darah, yaitu anti-inflamasi. Selanjutnya,
jika tadi virus sudah masuk, kemudian menyebabkan keluarnya AC1 dan AC2, jadi kalau virusnya itu terlalu banyak, maka tubuh secara normal akan melakukan namanya refleks batuk. Jadi virus itu terdorong untuk keluar karena terlalu banyak terakumulasi di dalam alveoli, karena alveoli tidak sanggup, karena virusnya terlalu banyak. Tubuh melakukan pertahanan diri, yaitu tadi menggunakan rambut-rambut silia untuk refleks batuk lah. Inilah kenapa pada gejala virus COVID-19 ini terdapat batuk. Jadi karena virusnya terlalu banyak di alveoli. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kemudian bisa menyebabkan yang namanya intensif batuknya. Batuknya sangat intens. Sering sekali batuk. Makanya itu salah satu menjadi gejala khasnya dari virus COVID-19 ini. Selanjutnya. Tadi mekanisme bagaimana terjadinya batuk. Sekarang kita lanjut ke mekanisme pada saat virus memasuki alveoli ini dan berkembang, di mana di sini virus menghancurkan tadi sel 2 atau pneumosit tipe 2 ini rusak, terjadinya lisis. Kemudian kalau sel itu terjadi lisis, maka akan mengeluarkan yang namanya sitokin. Selanjutnya. Jadi di mana fungsi dari sitokin itu sendiri? Jadi kan sitokin ini di kapiler, dari pori-pori kapiler ini masuk ke dalam plasma darah, kemudian mengalir melalui pori-pori menuju keluar sel atau ekstraseluler ke bagian ekstraseluler, kemudian mencapai alveoli. Di mana di sini adanya penumpukan cairan di alveoli. Akibatnya penumpukan cairan di area pertukaran gas. Tadi kan disebut sebagai alveoli itu berfungsi sebagai pertukaran gas. Terdapat cairan di sini. Akibatnya menyebabkan yang disebut sebagai RDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, di mana kan tidak bisa terjadi pertukaran gas, tidak bisa terjadi pertukaran antara CO2 dan O2 karena terakumulasinya banyaknya cairan di situ. Akhirnya pasien kesulitan untuk bernafas. Di sini pasien saturasinya atau oksigen dalam tubuhnya akan menurun seperti itu. Selanjutnya. Tadi kan sitokin itu lepas ke peredaran tubuh merespon dengan pelepasan sitokin ini. Datanglah tentara-tentara imunitas kita yang lain. Tadi kan ada makrofag, ini gantian neutrofil namanya. Neutrofil ini masuk melalui pembuluh darah menuju sel yang rusak tadi. Fungsinya sebenarnya dia itu untuk memperbaiki dari mencoba untuk istilahnya adalah mengeliminasi virus itu sendiri. Tapi di sini neutrofil memiliki produksi zat pada saat dia mengeliminasi virus, memproduksi zat yang namanya pus. Jadi atau nanah. Tadi kan alveolinya sudah terendam oleh cairan. Ditambah datangnya neutrofil itu malah menambah nanah di dalam alveoli. Akibatnya di sini pertukaran gas CO2 dan O2 semakin sulit terjadi karena adanya pus tadi itu atau nanah itu. Jadi semakin memperburuk kondisi pasien COVID-19 atau COVID-19 ini kesulitan untuk bernafas. Jadi kalau dilihat menggunakan alat namanya endoskopi, di mana di situ banyak sekali di dalam paru-paru pasien COVID-19 itu banyak sekali nanah seperti itu. Selanjutnya,
Tadi kan pada saat proses normalnya, pada saat proses menghirup udara atau inhalasi, ini alveolinya mengembang seperti balon itu mengembang. Kemudian karena tadi ada nanah, kemudian ada cairan, dan surfaktanya pun, produksi surfaktanya itu pun menurun. Tadi kan ingat, surfaktan adalah berfungsi sebagai untuk mengembangkan dari paru-paru. Surfaktanya itu hilang. Artinya pada saat dia melakukan ekshalasi atau membuang nafas, alveoli ini menjadi kolaps, atau artinya tidak tegang, permukaan selnya itu tidak tegang, menjadi kolaps. Dan di sini pasien bertambah buruk untuk pernafasannya. Selanjutnya, terus kemudian dari sitokin tadi kita lanjut. Sitokin itu selain tadi mengeluarkan neutrofil, istilahnya sitokin itu keluar dan memanggil neutrofil, sitokin juga akan berjalan menuju ke bagian otak yang namanya adalah bagian hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi untuk namanya hemodialisis, yaitu untuk keseimbangan antara suhu panas dan dingin dalam tubuh manusia. Di sini dia mencapai hipotalamus karena terjadi sinyal antara tubuh, sitokin mencapai hipotalamus, tubuh akan secara otomatis, hipotalamus akan membuat tubuh menjadi panas, yaitu demam terjadi. Selanjutnya, nah, maka dari itu gejala kliniknya tadi ada demam, ada flu dan batuk, ada nyeri tenggorok dan kesulitan bernapas. Tadi demam karena sitokin itu mencapai hipotalamus, kemudian flu dan batuk itu terjadi pada saat penumpukan virus, organ virus di alveoli. Kemudian nyeri tenggorok dari mana? Nyeri tenggorok itu jika tadi kan virus mencapai rambut-rambut silia itu sehingga mencapai tenggorok. Virus berakumulasi di situ juga, karena tadi kan tidak semuanya keluar, pasti akan berkumpul di suatu daerah. Nah, maka dari situ nyeri tenggorok pun menjadi salah satu ciri khas dari COVID-19. Kemudian kesulitan bernapas itu karena tadi ada cairan, kemudian ada pus, itu menjadi salah satu gejala khas untuk COVID-19 ini. Untuk lebih jelasnya, kita sebutnya sebagai SARI atau Severe Acute Respiratory Infection, di mana artinya adalah infeksi saluran nafas akut dengan riwayat demam. Demamnya ini harus lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian terdapat batuk di dalam onsetnya adalah dalam 10 hari terakhir, dan jika terdapat itu semua perlu perawatan di rumah sakit. Seperti itu. Selanjutnya, tadi ada ini juga di beberapa penelitian melaporkan bahwa gejala-gejala yang menjadikan khas untuk COVID-19 ini, jadi dari penelitian Wang et al. Ini zaman 2020, bahwa terdapat demam 98%, kemudian lemah 69%, kemudian batuk kering 59%. Kemudian dari ke 41 pasien ini secara demografik rata-rata usianya 49 tahun. Tidak ada anak yang terinfeksi, kemudian laki-laki 30 orang dan perempuan 11 orang. Jadi kebanyakan di sini yang menginfeksi adalah laki-laki. Kemudian semua pasien datang ke hari ke-7. Pada saat hari ke-7, pasien ini harus masuk ke dalam ICU pada hari ke-10. Jadi sangat berat sekali jika pasien telat datang ke rumah sakit. Kemudian untuk sebaran komorbid terdapat 13 pasien dengan 8 orang pasien diabetes atau punya riwayat gula darah, kemudian CHF atau penyakit jantung, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya, jadi apa sih faktor-faktor yang memperberat dari penyakit COVID-19 ini sendiri? Untuk populasi rentan, di mana di sini adalah usia lanjut atau kakek-kakek dan nenek-nenek, kita menyebutnya geriatri, itu yang umurnya lebih dari 60 tahun. Kemudian populasi dengan komorbid atau penyakit penyerta, yaitu perokok,
penyakit jantung dan pembuluh darah seperti hipertensi, diabetes gula darah, kemudian penyakit paru atau kronik, kemudian gizi kurang, kanker, dan kondisi imunitas lainnya yang rendah seperti lupus dan HIV. Kenapa kok di sini perokok termasuk populasi rentan? Karena sebenarnya sebelum virus itu ada masuk ke dalam tubuh, orang yang merokok itu juga menyebabkan kondisi organ paru-paru itu sendiri lemah dan rusak dalam beberapa kasus untuk rokok yang sangat banyak ya. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa pemeriksaan untuk COVID-19 ini. Ada pertama PCR. PCR ini menggunakan atau bahan dasarnya adalah swab tenggorok. Jadi swab tenggorok itu ada dua. Jadi swab tenggorok itu bisa menggunakan PCR. Alatnya sangat canggih dan ini baru bisa ada di beberapa daerah saja, beberapa rumah sakit. Tidak bisa semua diperiksa PCR. Menggunakan cairan di tenggorokan atau menggunakan sputum itu dahak atau riak. BAL itu tadi cairan atau pus yang ada di alveola itu diambil, kemudian diperiksa menggunakan RT-PCR. RT-PCR ini namanya reserve transminase PCR seperti itu. Selanjutnya jadi PCR itu sangat spesifik, makanya menjadi sebuah gold standar atau standar baku, di mana jika pemeriksaan PCR ini langsung menemukan agen virusnya itu sendiri, dengan kode-kodenya yang banyak sekali, itu sekon-sekon kode dari virusnya itu. Jika menggunakan pemeriksaan PCR, itu langsung ketemu virusnya dari paparan akut atau baru hingga ke setengah kronik atau lama. Jadi dari awal pemeriksaan, dari pertama kali hari pertama hingga hari ke-12 atau 15, hari ke-12 atau hari ke-10 itu bisa diperiksa PCR. Selanjutnya, ini untuk beberapa negara menggunakan beberapa gen targetnya. Kemudian lanjut, untuk Indonesia sendiri, itu menggunakan dua protokol untuk PCR. Jadi menggunakan protokol yang berdasarkan Amerika dan Jerman untuk mencari target gennya itu. Untuk pemeriksaannya sendiri, lama pemeriksaannya adalah 2 hari, lebih dari 2 hari. Makanya sangat lama sekali, karena memang juga untuk transport ke balai yang menyediakan PCR ini juga di beberapa provinsi hanya 1. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada yang namanya rapid test. Rapid test ini ada dua macam. Ada rapid test antibody base, ada rapid test antigen base. Di sini yang antibody ini menggunakan darah. Jadi alatnya seperti itu, darah diambil dari tubuh kita, kemudian dimasukkan ke dalam yang merah-merah itu. Kemudian hasilnya nanti berupa strip. Di situ ada C itu kontrol, IgG dan IgM. IgG itu pada saat fase kronik dan IgM pada fase akut. Di mana di situ bisa bisa dilihat jika positif itu, jika kontrolnya itu ada, stripnya itu ada. Kalau invalid itu tidak, artinya tidak jelas. Invalid itu tidak jelas, artinya itu karena kontrolnya itu tidak keluar, garis kontrolnya itu tidak keluar, makanya disebut invalid. Kalau negatif itu cuman garis kontrolnya saja yang keluar, garis IgG, IgM-nya itu tidak keluar. Lanjut. Jadi ini alurnya jika terdapat orang dengan IgM atau pemeriksaan rapid testnya antibodinya itu yang positif dan negatif, bisa dilihat di alurnya sendiri. Kalau memang positif harus segera diperiksakan PCR, karena PCR tadi ya sebagai gold standar atau baku emasnya. Selanjutnya, dan ini adalah bagaimana sih seorang dokter untuk mendeteksi harus menggunakan apa.
pemeriksaannya bisa dilihat bahwa IgG tadi itu IgG itu baru ada itu pada saat hari ke-14 dan IgM baru ada pada saat hari ke-7. Jadi memang IgG dan IgM ini tidak bisa untuk menjadi baku emas karena sangat lama. Artinya pasien sudah masuk ke tahap kronik, IgG dan IgM baru keluar. Selanjutnya, ini adalah rapid test yang antigen base. Nah, di sini rapid test antigen base ini berfungsi untuk mendeteksi antigen. Antigen itu yang dibawa virus. Jadi antigen itu maksudnya adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini antigen berfungsi untuk mencari virus itu kan di fase awal. Artinya bisa dilakukan pada saat awal-awal. Jadi menggunakan rapid test yang antigen. Dan antigen ini tidak bisa diperiksa secara mudah karena memang perlu prosedur yang sangat ribet. Jadi perlu ada yang mengambil sampelnya ini harus menggunakan chamber dan sebagainya. Selanjutnya. Dan tadi sama protokolnya, kalau memang positif harus diperiksa PCR juga. Selanjutnya. Dan ini kan ada beberapa mungkin pertanyaan, kenapa rapidnya negatif, kok swabnya positif. Jadi sebenarnya ini yang salah, pernyataan yang salah. Jadi sebenarnya rapid test itu bukan negatif positif, tapi non reaktif dan reaktif. Jadi kalau PCR itu untuk mendeteksi, lihat yang tabel yang warna itu, yang merah itu, PCR itu muncul dari awal sampai pertengahan. Kemudian untuk yang IgG dan IgM itu muncul dari pertengahan. Artinya kalau virus itu sudah lama masuk ke dalam tubuh, baru terciptanya antibodi. Antibodi itu IgG dan IgM. Tapi pada saat virus itu belum lama di tubuh, antibodi tidak terbentuk. Bisa jadi makanya pemeriksaannya PCR-nya positif, antibodinya negatif. Karena mungkin itu adalah baru fase awal orang tersebut memiliki penyakit COVID-19. Bisa jadi kemudian antigennya positif, PCR-nya antigennya negatif, PCR-nya positif. Bisa jadi karena antigennya tersebut sudah tidak ada, berubah menjadi antibodi karena sudah lama artinya paparannya, seperti itu. Lanjut. Ya, tadi ini sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan rapid test antibodi itu menggunakan darah, kemudian rapid test antigen itu menggunakan swab. Jadi tadi itu yang menggunakan swab itu ada dua, rapid test antigen dan PCR. Selanjutnya. Untuk kriteria diagnostiknya ini yang lama, yang ada ODP dan PDP itu pasien dalam pengawasan, ODP orang dalam pemantauan itu yang terbaru itu adanya probable, konfirmasi, kontak erat. Selanjutnya, mungkin agak cepat ya nanti sini, jadi bisa dilihat sendiri bahwa per 13 Juli 2020 pemerintah menerapkan istilah-istilah baru dalam kasus COVID-19 ini. Jadi new normal itu kita menyebutnya sebagai adaptasi kebiasaan baru atau AKB di sini sebutannya. Kemudian untuk OTG di sini tidak ada lagi OTG, yang adanya adalah kontak erat. Kontak erat ini bisa terjadi atau sering terjadi pada orang-orang di tenaga medis, terutama itu sangat kontak erat dengan pasien yang positif, bukan. Kemudian juga tidak hanya tenaga medis, tapi orang-orang yang pernah bersentuhan atau berinteraksi dengan orang-orang yang terbukti positif. Itu disebutnya adalah kontak erat. Kemudian pasien suspek, terdapat gejala di sini, pasien suspek itu, tapi pemeriksaannya kurang lengkap. Kemudian probable, ini ada pemeriksaannya, tapi gejalanya juga ada, makanya sebutnya probable. Kemudian pasien konfirmasi, di sini ada yang tanpa gejala dan ada yang dengan gejala. Selanjutnya, ya ini pengertiannya. Kalau pasien PDP yang dulu itu adalah adanya sakit pernapasan akut, kemudian demam 38 derajat, kemudian ada memiliki tanda gejala seperti batuk dan sesak nafas, kemudian sakit tenggorok, pilek, kemudian tidak ada penyebab lain di sini kalau PDP. Selanjutnya, kalau
Kemudian PDP juga, di sini 14 hari terakhir sebelum timbul gejala riwayat COVID kontak dengan kasus konfirmasi. Artinya di sini pernah pasien mungkin orang pernah kontak dengan pasien yang telah terbukti COVID-19 seperti itu. Selanjutnya. Ini juga seseorang dengan ispa berat atau pneumonia berat di area transmisi lokal di Indonesia. Jadi kan sekarang area transmisi Indonesia itu sudah luas ya. Kalau dulu memang di tanggal bulan Maret, April itu kan masih sedikit. Sekarang sudah luas, hampir merata di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi istilah seperti itu, makanya diganti. Next. Kemudian di sini ODP. ODP ini artinya bahwa ada riwayat demam atau ada gangguan pernapasan atau sakit pilek atau batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Kemudian 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu kriteria berikut. Memiliki riwayat perjalanan, jadi pernah perjalanan ke luar negeri atau lokal yang memang di situ sebagai penyebaran virus. Selanjutnya. Nah, ini OTG. OTG ini sebetulnya adalah seorang yang tidak ada gejala tapi memiliki resiko tertular. Jadi istilahnya OTG ini sebenarnya virus sudah ada dalam tubuh manusianya, tapi tidak menimbulkan gejala. Artinya daya tahan tubuh manusianya sangat kuat. Makanya orang-orang OTG ini nama lainnya adalah kontak erat yang baru. Selanjutnya. Nah, ini kontak erat ini apa? Kontak erat ini adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien yang terkonfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala. Jadi, kalau sudah ada timbul gejala 2 hari sebelumnya dan pernah melakukan kontak erat, itu disebutnya sebagai kontak erat. Seperti itu. Jadi yang termasuk kontak erat ini tadi seperti perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya atau orang-orang yang pernah satu ruangan dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Selanjutnya. Kemudian apa itu kasus konfirmasi? Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Jadi disebut kasus konfirmasi kalau sudah diperiksa PCR-nya dan tesnya positif. Seperti itu. Untuk kasus probable, di mana pasien dalam pengawasan diperiksa, ini untuk istilah yang baru tadi, pengawasan diperiksa untuk COVID-19 tetapi inklusif, tidak ada disimpulkan. Itu sebutnya kasus probable. Kemudian kasus konfirmasi tadi, jika labnya positif. Lanjut. Jadi ini bagannya, alurnya di rumah sakit seperti ini. Kalau terjadi adanya suspek atau probable itu harus diisolasi. Karena isolasi ini berfungsi untuk menginvestigasi kasusnya, terus kemudian mengidentifikasi kontak di komunitas masyarakat terkait kontak tracing, seperti itu. Kalau memang di sini ada gejala, jadi suspek COVID-19. Selanjutnya. Di sini juga COVID-19 ini memiliki risiko kematian. Risiko kematiannya 2-3%. Untuk catatan global ini 3-4%. 3,4%. Untuk tingkat kematian Indonesia ini yang lama itu 8,8%, sangat banyak. Kemudian sebagian besar pasien meninggal adalah pasien usia tua. Dan pasien termuda kemarin, pasien termuda yang meninggal karena COVID adalah senior saya juga di Sumatera, itu umurnya 30-an, itu meninggal. Beliau adalah dokter spesialis paru, yang mana beliau di garda terdepan untuk penanganan COVID, seperti itu. Selanjutnya. Ini tadi yang apa sih namanya isolasi diri, isolasi sendiri ini, yaitu memantau kondisi kesehatan diri sendiri dengan menghindari kemungkinan penularan dengan orang-orang sekitar, termasuk keluarga, kemudian melaporkan kepada fasilitas kesehatan yang terdekat atau puskesmas di sekitarnya. Jadi isolasi diri itu tinggal di rumah, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat, istilahnya mengurung diri di kamar, kemudian menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga yang lain. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter. Kenapa 1 meter? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, karena pada saat pasien yang bersin atau batuk, itu bisa mencapai 1 meter lebih.
kurang dari 1 meter jaraknya itu, makanya harus jaga jarak 1 meter. Kemudian menggunakan masker, kemudian melakukan pengukuran suhu tubuh secara rutin untuk observasi gejala kliniknya. Hindari pemakaian bersama atau peralatan rumah yang sama. Tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, mencuci tangan, menjaga kebersihan, seperti itu. Selanjutnya. Untuk pencegahannya di sini kita menyebutnya protokol COVID-19 itu ya pertama mencuci tangan yang baik itu menggunakan sabun, kemudian air sedikitnya 20 detik, kemudian gunakan hand sanitizer bisa berbasis alkohol setidaknya mengandung alkohol 60%. Kenapa 60%? Karena supaya virus itu mati. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Jadi kalau habis keluar, kemudian jangan habis makan dan sebagainya, harap menjaga kebersihan tangan baru boleh menyentuh bagian muka seperti itu. Kemudian saat sakit menggunakan masker medis. Kemudian tetap tinggal di rumah saat Anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan sesuai dengan jangan banyak berinteraksi di luar. Kemudian tutup mulut dan hidung saat bersin atau menggunakan tisu, buang tisu ke tempat yang tadi tentukan ya. Kemudian bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh seperti itu. Lanjut. Ini untuk tips dari masyarakat bisa dibaca sendiri. Jadi pertama jangan panik, kedua waspada bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam disertai kesusahan napas, segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian melakukan prosedur PHBS atau pola hidup sehat. Rajin mencuci tangan, hindari memegang muka, mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Jadi kalau udah mencuci tangan boleh. Tapi kalau belum cuci tangan, saya harap tidak. Kemudian gunakan masker saat sakit. Kemudian menutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin dan batuk. Kemudian makan dan minum yang teratur. Ini di sini untuk menguatkan sistem imun kita. Tadi kan ada beberapa kasus di mana sebenarnya dia telah terinfeksi, tapi tidak menimbulkan gejala, tapi juga tidak menimbulkan rasa sakit. Itu karena imunitasnya sangat kuat. Artinya mungkin orang ini sangat makannya teratur, istirahatnya cukup, jarang begadang, menghindari konsumsi rokok, alkohol seperti itu, dan olahraga yang rutin. Kemudian hindari kontak erat dengan pasien yang diduga terinfeksi. Menghindari itu bukan berarti menjauhi orangnya, maksudnya masih ada komunikasi, tapi hindari dulu seperti itu. Selanjutnya. Ini bagaimana untuk meningkatkan imunitas kita, itu bisa tadi perbanyak makanan seperti buah dan sayur yang sangat bervariasi, kemudian mengkonsumsi makanan kayak biji-bijian, kacang, lemak sehat, seperti minyak zaitun, wijen, itu kacang, itu bisa. Kemudian jangan melakukan waspada dengan asupan lemak, gula, dan garam. Tadi kan bisa jadi malah banyak mengkonsumsi itu timbul penyakit lain seperti gula darah dan hipertensi. Kemudian minum air putih secara teratur. Kemudian hindari minuman yang beralkohol dan berhenti merokok. Kalau bisa hentikan dulu rokoknya. Selanjutnya. Jadi untuk pencegahan umumnya tadi menjaga stamina, perilaku hidup bersih dan sehat, dan makanan sehat bergizi. Di sini di Kementerian Kesehatan kita mengubah tagline-nya menjadi usir wabah dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mengenai ada pertanyaan boleh tetap tingkatkan kewaspadaan, kurangi kepanikan. Ini masalah dunia juga masalah negara kita. Jadi mari bersatu lawan corona. Kita bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi Q&A.
Nah, untuk audiens, jika ada pertanyaan terlebih dahulu untuk menyebutkan nama dan asal daerah di kolom chat. Nanti selanjutnya saya akan sebutkan bagi audiens yang terpilih untuk menyebutkan pertanyaan. Baik, untuk Arya dari Tangerang, silahkan mikrofonnya dinyalakan dulu. Selanjutnya sebutkan pertanyaan. Nanti setelah selesai baru nonaktifkan kembali. Silahkan untuk Arya Pradana dari Tangerang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya, dan mohon izin juga kepada Bapak dosen pembimbing dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Izin bertanya kepada Pak Dokter ya, apakah virus COVID ini bisa menempel atau menginfeksi pada hewan? Apalagi kita semua sudah melewati Idul Adha ya, di mana banyak sekali penyembelihan hewan kurban di mana-mana, meskipun daerah yang memang tidak melakukan penyembelihan ini. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Baik. Baik, kepada narasumber langsung dijawab saja pertanyaan dari Arya Pradana. Terima kasih untuk Bapak Arya. Mungkin untuk saat ini saya masih belum mengetahui apakah ada temuan kasus hewan kurban yang bisa menginfeksi virus COVID-19 ini, tetapi jika tadi dirunutkan dari beberapa mekanisme tadi, namanya mekanisme lock and key atau gembok dan kunci yang pas, jika memang hewan kurban tersebut bisa pas, artinya virus masuk ke dalam hewan kurban, kemudian terjadi mekanisme lock and key, itu bisa terjadi. Tetapi untuk saat ini saya masih belum mengetahui ada tidaknya untuk kasus infeksi melalui hewan kurban ke manusia, seperti itu. Baik, bagaimana dari Arya? Cukup ya? Oke. Selanjutnya dari Nurlailata dari Cirebon. Silahkan untuk diaktifkan mikrofonnya. Sebutkan pertanyaannya. Boleh, silahkan diketik saja. Oke, saya sebutkan pertanyaan dari Lita. Bagaimana cara membedakan gejala orang yang terinfeksi COVID dengan orang yang terkena flu biasa atau penyakit bawaan yang berhubungan dengan paru-paru, misalkan asma, bronkitis? Terlebih banyak juga kasus tanpa gejala. Bagaimana jawabannya kepada narasumber? Silahkan. Ya, tadi kan sudah disebutkan juga kalau untuk COVID-19 ini kan tadi gejalanya khas ya. Tadi ada yang namanya distres pernafasan, artinya kesulitan bernapas, kemudian batuk, adanya flu, kemudian adanya demam. Jadi kalau memang cuma terjadi batuk saja, tetapi dalam lingkungan yang memang disebut sebagai lingkungan transmisi, sekarang juga mungkin Cirebon juga termasuk tadi lingkungan transmisi virus, itu bisa terjadi, disebutnya sebagai tadi pasien yang mungkin suspek, artinya baru diketahui satu gejala saja, dan itu harus perlu coba diisolasi mandiri sambil diberikan obat. Jika memang tidak ada gejala tambahan seperti dari demam, kemudian tidak ada memperberat, gejalanya tidak semakin memperberat, artinya itu hanya flu biasa. Tetapi jika terdapat gejala-gejala yang memperberat seperti demam, kemudian batuk, kemudian sesak nafas, itu artinya memang mungkin sudah terinfeksi virus COVID-19. Kemudian untuk OTG itu tadi kan sebenarnya tidak ada lagi istilah OTG, tapi OTG ini orang-orang yang sebenarnya mungkin jika diperiksa menggunakan PCR itu ada virusnya ada di dalam tubuhnya dia, tetapi tidak menimbulkan gejala. Tetapi di situ juga perlu digarisbawahi bahwa
orang-orang OTG ini juga bisa menyebabkan atau menularkan virus ini ke orang lain. Tapi pada saat menularkan ke orang lain, gejalanya malah semakin istilahnya gejalanya lebih parah ketimbang dia, istilahnya seperti itu. Orang-orang OTG ini kan tadi tanpa gejala, dia tidak ada gejala demam, tidak ada gejala batuk, tidak ada gejala sesak nafas. Tapi jika diperiksa PCR mungkin positif hasilnya, mungkin. Jadi seperti itu. Dan itu sangat infeksius juga orangnya. Jadi makanya saat ini benar-benar kalau memang istilahnya tidak urgent keluar, ya mendingan jangan keluar seperti itu kan. Apalagi mahasiswa kan sekarang lagi sedang di fase istilahnya jeda ya, istilahnya pendidikannya di rumah gitu kan. Jangan sering nongkrong lah seperti itu. Itu bisa untuk menghindari seperti itu. Baik. Apakah Saudara Lita sudah jelas? Jelas ya? Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Irfan Alfandiana dari Serang. Silahkan untuk dinyalakan mikrofonnya. Langsung sebutkan pertanyaannya. Oke, via chat ya. Saya sebutkan pertanyaannya. Dalam menghadapi new normal, kita dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terpaparnya virus corona. Namun, ada dokter yang meninggal karena terpapar coronavirus. Padahal, pastinya dokter tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan yang super baik tentunya. Nah, pada kasus seperti ini, faktor apa yang menyebabkan dokter tersebut terpapar virus corona padahal sudah menerapkan protokol kesehatan? Baik, mungkin langsung dijawab oleh narasumber. Ya, jadi mungkin itu memang itu pertanyaan bagus. Kenapa kok dokter bisa ada yang meninggal karena virus ini padahal sudah menggunakan protokol yang begitu bagus ya, istilahnya begitu sangat padat lah. Ini karena pertama, jika terus-terusan terpapar oleh orang yang terinfeksi virus, sistem tubuh kita itu istilahnya kewalahan, istilahnya itu tidak sanggup untuk meladeni paparan-paparan yang terus-menerus. Kalau orang biasa yang jarang sekali berinteraksi, justru sangat bagus karena ada waktu untuk sistem imun kita, sistem tubuh kita itu membuat virus itu melemah. Tetapi kan dokter tiap hari terpapar. Datang pasien 1, datang pasien 2 lagi, 3 lagi. Kapan waktunya untuk sistem tubuhnya, sistem pertahanannya itu, sistem imunnya tubuh dokter itu bisa membuat virus itu lemah? Tidak ada waktu. Jadi makanya memang resiko, tadi saya bilang juga, resiko terpaparnya virus yang parah itu salah satunya adalah tenaga kesehatan. Jadi sangat disayangkan juga bila banyak sekali beberapa orang yang sangat mendiskreditkan dokter istilahnya dan perawat-perawat di Indonesia ini, istilahnya wah itu kan sudah resikonya. Ya memang itu resiko kami, tapi dengan jika masyarakat juga istilahnya bekerja sama dengan kami, artinya masyarakat juga peduli terhadap kami juga, masyarakat menggunakan istilahnya mentaati peraturan pemerintah itu sendiri, karena pemerintah sudah menyebutkan bahwa new normal atau pemerintah menyebutnya adaptasi kebiasaan baru atau AKB ini, di mana masyarakat tolong aktivitasnya dikurangi, istilahnya seperti itu. Interaksi sosialnya dikurangi. Ya, interaksi media sosial silahkan, tapi interaksi sosial bertemu dengan orang itu dikurangi karena takutnya bisa jadi seperti dokter. Contohnya, Anda bertemu dengan teman Anda tidak tahu teman Anda ini punya virus. Kemudian Anda bertemu dengan orang lain, teman lain juga itu kena virus. Jadi Anda terpapar oleh banyak orang, kemudian sistem imun Anda juga melemah, tidak ada waktu untuk untuk memperbaiki tubuh Anda sendiri, seperti itu.
Baik, mungkin satu orang penanya lagi, apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Saya buka satu orang penanya lagi. Jika dari audiens ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, mungkin sudah cukup paham semua ya. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materinya dan sesi diskusi Q&A-nya tadi. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Nah, sedangkan penyebab virusnya itu dari SARS-CoV. Nah, untuk pencegahan secara umumnya yaitu kita untuk menjaga stamina, terus perlu hidup bersih juga, sehat, dan tentunya selalu makan sehat yang bergizi. Coronavirus adalah merupakan virus dari RNA yang bersirkulasi dengan hewan. Contohnya itu ada unta, kucing, dan kelelawar. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing lapangan dan Bapak Camat serta narasumber audiens yang telah hadir mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Saya tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya para peserta dan hadirin sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Acara webinar ini kami selesaikan dan untuk sertifikatnya sendiri akan kami share H+2 setelah acara ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.